Can somebody love me? Ya, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang program Stack. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video yang satu ini. Ya, untuk program Stack kita akan coba buat. Sebelumnya dibuka dulu aplikasi situsnya masing-masing. Di sini saya menggunakan kode blok. Sudah saya buat filenya. Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang Stack, di mana Stack ini adalah tipe data abstrak yang biasa atau umumnya digunakan oleh programmer komputer. Stack sendiri pengertiannya adalah tumpukan. Jadi misalkan kalau di dunia nyata itu seperti tumpukan buku-buku yang tertata di sebuah tempat atau misalkan laci. Stack sendiri mempunyai operasi utama, yaitu yang pertama ada push untuk menambahkan data, sedangkan yang satunya lagi ada pop, yaitu untuk mengeluarkan ataupun menghapus data. Untuk program Stack di sini di bagian C++ ini metodenya atau fungsinya ada bermacam-macam. Selain dari push, pop, terus ada lagi untuk menampilkan seperti print stack. Ada juga tipe lainnya yaitu untuk fungsi isEmpty dan isFull. Jadi untuk menyimpan data kita bisa menggunakan empty array yang pernah kita pelajari, atau array sederhana yang pernah saya post di video sebelumnya. Dan agar data tumpukannya itu terstruktur, kita harus menggunakan yang namanya stack sehingga lebih mudah diakses. Dan untuk program Stack sendiri kita juga akan membuat fungsi main untuk menampilkan program konsolnya. Oke, untuk penjelasannya cukup segitu dulu, nanti kita akan lanjutkan setelah membuat program. Oke, programnya sudah jadi. Kita akan coba lihat proses dulu dan akan menjelaskan masing-masing fungsinya. Di sini untuk headernya saya gunakan yang umum, input output streamnya. Lalu di sini saya menggunakan define max 5, artinya di sini untuk maksimum data array pada stack atau pada tumpukan. Jadi maksimalnya hanya bisa menumpuk 5. Lalu kita buat proof untuk stacknya. Di sini deklarasinya yaitu
kita mendeklarasikan stopnya yang ini untuk menunjukkan data teratas pada tumpukan si arraynya nanti dengan jumlah array dari data maksimum yang telah didefinisikan sebelumnya, yaitu max yang ini ya, yang 5. Lalu kita inisialisasi di sini memakai fungsi void, memastikan penunjuk top di sini berada pada posisi ke 0. Pada saat menambahkan data ke tumpukan, maka di sini kita perlu memberi nilai awal yaitu 1. Lalu selain fungsi itu juga yang sudah dijelaskan sebelumnya ada fungsi isEmpty dan isFull. Kedua fungsi ini akan digunakan untuk memeriksa apakah tumpukan penuh atau kosong. Jadi keduanya ini membalikan nilai bulan. Makanya di sini digunakan fungsi bulan di sini. Lalu di bagian tumpukan datanya untuk menambahkannya yaitu ada push. Push di sini kita menginputkan data untuk tumpukan hal utama yang perlu kita lakukan. Jadi kita menumpuk suatu data dengan tumpukannya itu acuannya di bagian top tumpukan ini. Lalu setelah itu kita masuk ke fungsi pengambilan data atau void pop. Sebelum mengambil data, kita perlu memeriksa apakah tumpukan itu kosong atau tidak. Jika tumpukannya kosong, maka cukup tampilkan pesan bahwa tidak ada di tumpukan tersebut. Ini ya. Lalu untuk menampilkan data pada tumpukan, di sini kita gunakan perintah void print stack. Sama halnya dengan mengambil data dari tumpukan, kita juga perlu memeriksa apakah tumpukan itu kosong atau tidak. Jika tidak, tumpukan maka ditampilkan pesan bahwa tumpukan kosong dan tidak dapat ditampilkan. Jika masih ada data, maka tampilkan data satu persatu dari tumpukan dengan menggunakan perulangan. Lalu selanjutnya setelah kita menginisialisasi di atas program-programnya, kita maka harus menampilkan mainnya ya, atau menunya. Di sini kita gunakan integer pilihan data, lalu ada inisialisasi perulangannya ini, yaitu untuk tampilan menunya ada input di nomor 1 yaitu input atau push, lalu ada hapus atau bisa mengambil data di bagian nomor 2 off, lalu ada untuk exit yaitu nomor 3. Nah, di sini kita buat untuk masukkan pilihan. Lalu di sini juga ada kita melakukan switch case ya. Ada beberapa case atau kasus dimana untuk pengambilan dan untuk penghapusan. Lalu di yang terakhir pemilihannya kecuali pilihan user, selama pilihan user tidak sama dengan 3 yang berarti keluar, maka fungsi print stack akan terus ditampilkan. Jika user memilih pilihan ketiga, maka while akan berhenti, menampilkan menu dan aplikasi akan ditutup. Jadi kalau misalkan kita pilih angka 1 nih, dimasukkan pilihannya, nanti ada pilihan lagi di bawahnya kita masukkan, misalkan masukkan angka berapa, nah lalu di enter, nah tampilan ini akan muncul kembali seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita coba running programnya, berjalan seperti itu.
Ya, ini tampilannya untuk programnya. Di sini ada masih tumpukan kosong, ada pilihan input, push atau hapus pop yang sudah kita buat tadi, dan kecuali nomor 3 ini untuk mengeluarkan. Di sini kita coba masukkan untuk pilihannya nomor 1. Lalu di sini ada perintah untuk memasukkan data ke si data push ini ya. Kita masukkan angka, karena di sini saya menggunakan angka, jadi kita coba angka 10 untuk input pertama. Lalu di input yang kedua kita akan coba masukkan lagi nomor 1. Kita input lagi, kita masukkan angka inputannya 20. Di sini ditampilkan seperti yang di atas, tumpukannya berurutan 10, 20, berarti arraynya sesuai. Lalu stacknya juga berjalan dengan baik. Di sini saya pilih nomor 1 lagi. Kita coba ya sampai 5 kali, karena maksnya yang tadi di program itu saya atur ini. Kita pilih 1 lagi, masukkan lagi 30 untuk inputannya. Lalu masukkan lagi perintah 1, masukkan lagi inputannya 40 datanya. Lalu kita pilih lagi, ini yang terakhir ya, yang 5. Ini 1, 2, 3, 4. Kita pilih 1 lagi, kita input lagi datanya. Saya input data 50. Oke, ini sudah 5. Kita coba yang ke-6 apakah masuk atau tidak. Saya pilih 1 lagi. Nah, ternyata di sini tumpukan ada keterangannya, tumpukan penuh. Dia tidak menampilkan masukkan data lagi, tapi melainkan tumpukan penuh karena sudah diatur tadi yang maksnya 5 itu. Jadi kalau teman-teman mau mengatur berapa tumpukannya, tinggal diatur di bagian max saja. Nah, di sini kita coba hapus. Setelah menumpuk bagian ini, kita coba ambil datanya atau misalkan hapus. Kita pop ya, pilih nomor 2. Ini seharusnya kalau dalam stack itu kan namanya tumpukan, pasti yang diambil itu dari bagian yang atasnya dulu, terus berurutan sampai ke 40, 30, 20, 10. Kita coba ya. Oke, di sini data 50 sudah terambil. Tumpukannya yang tersisa 40, 30, 20, dan 10. Nah, kita coba semua ambil ya, satu persatu. Kita pilih 2, terus menulis 2, ini 30, 20, 10, kita ambil lagi, sisa 20, 10, berarti itu programnya berjalan ya. Sisa 10, kita coba keluarkan lagi untuk tumpukan. Nah, di sini ketika data 10 sudah terambil, data terakhir terambil, maka muncul lagi tampilan awal, yaitu tumpukannya kosong. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan dan pemrograman struktur data tentang stack ini. Silahkan share bila bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe. Sebelumnya kita keluarkan dulu programnya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.